adik-adik, perkenalkan nama saya Cynthia Nora Dwi Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur pasar. Adik-adik tentunya sangat sering mendengar kata pasar, bukan? Di dalam pasar banyak sekali kegiatan ekonomi yang berlangsung, baik itu jual beli barang atau jasa. Untuk itu, agar wawasan adik-adik lebih jauh lagi, saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang struktur pasar. Apa sih struktur pasar itu? Secara ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung disebut dengan pasar saham. Jadi, pasar adalah proses bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertransaksi barang atau jasa dan menetapkan harga yang disepakati. Selanjutnya, pengertian struktur pasar secara umum adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyak perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Di dalam analisa ekonomi, pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monoposni. Ciri-ciri pasar yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya jasa atau barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya permintaan dan penawaran. Yang keempat, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain ciri-ciri pasar, pasar sendiri mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi perputaran perekonomian di dalam suatu negara, baik negara berkembang dan negara maju. Jadi, 3 fungsi utama pasar yaitu sebagai pembentuk harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama, fungsi pembentukan harga. Fungsi pembentukan harga adalah pasar sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang, karena adanya interaksi atau saling tawar-menawar sehingga muncullah kesepakatan harga. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya terhadap konsumen secara langsung. Yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi promosi adalah pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang secara langsung dengan konsumennya.